Katanya aku numpang, katanya aku miskin. Tapi dia nggak tahu, rumah yang dia lewati tiap hari itu bakal aku beli, lengkap sama kesombongannya. Mas, nanti ganti mobil ya. Aku ingin mobil Honda Jazz. Celetuk Mbak Dila pada suaminya, Mas Gary, sambil melirik ke arahku dan Mas Arlan. Pamer? Iya sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Jawab Mas Gary manis. Mertuaku, Bu Desti, keluar kamar dan ikut nimbrung. Kami memang sedang berkumpul menyambut lamaran adik Mas Arlan. Kamu beli mobil, Ger? Pasti karena Dila pandai mengatur keuangan. Nggak kayak Nilam yang kerjaannya belanja online. Sindir Bu Desti. Mas Arlan terdiam, lalu membawaku masuk kamar. Sesampainya di ranjang besi warisan itu, ia menatapku tajam. Uang dari mana buat belanja online, Nilam? Aku diam. Lalu menjawab pelan, dari tabungan waktu kerja sebelum nikah. Mas Arlan menarik napas lega, lalu tersenyum dan mengelus rambutku. Malamnya, acara lamaran berjalan lancar. Setelah tamu pulang, Bu Desti kembali menyindirku. Mama mau resepsi hesti mewah. Nggak kayak kamu, nikah aja numpang. Mas Gary menantang. Aku nyumbang 20 juta, Lan. Kamu? Aku cuma punya 5 juta, Mas. Jawab Mas Arlan jujur. Gajinya saja terbagi 3. Untukku, ibunya, dan dirinya. Tuh kan, istrimu boros. Bu Desti kembali menyalahkanku. Padahal, semua kebutuhan di rumah dia pun, aku yang tanggung dari uang 5 juta itu. Hari berikutnya, mobil baru Mbak Dila datang. Dia dengan bangga meminta difotokan di sampingnya. Setelah kukabulkan, dia nyeletuk. Kapan kamu punya rumah atau mobil? Numpang terus, apa nggak malu? Aku diam, tapi dia malah menarik rambutku. Jawab kalau ditanya. Aku melepaskan jambakannya. Aku nggak beli rumah atau mobil, Mbak. Tapi Mbak harus tanya juga ke suami. Uang dari mana? Halal atau haram? Mbak Dila marah besar dan masuk ke rumah sambil menghentakkan kaki. Tak lama, Bu Desti menghadangku. Apa yang kamu katakan ke Dila? Ngomong seadanya, Mah. Malamnya, Mas, kenapa Mama beda banget ke kamu dibanding ke Hesti dan Mas Gary? Aku nggak tahu, Desember. Dulu tetangga pernah bilang aku bukan anak kandung Mama, tapi aku nggak percaya. Aku hanya tersenyum. Jika benar, aku harus cari tahu siapa orang tua kandungnya. Tiba-tiba Mas Arlan bertanya, Dek, kapan kita ke rumah orang tuamu? Sudah 5 bulan nikah, mereka belum izinkan aku ke sana. Aku gugup. Weekend ini ya? Oke, tapi mereka nyembunyiin sesuatu ya? Tanyanya serius. Aku terdiam, lalu membelakangi tubuhnya dan pura-pura tidur. Setelah yakin dia tertidur, aku menghubungi Papa. Pa, Mas Arlan ingin ke rumah. Dia mulai curiga. Tunggu waktu yang tepat. Kamu sabar dulu. Kalau soal Mbak Dila, tenang. Kita akan beli kesombongannya. Aku tersenyum dalam gelap. Jika Papa sudah bicara begitu, artinya waktunya akan datang. Katanya aku cuma menantu tak jelas, tapi yang mereka nggak tahu, aku ini diam-diam sedang cari tahu, dan siapa yang cuma numpang nama. Dan soal mobil, bukan aku yang ngiler, tapi mereka yang takut ketinggalan gaya. Aku terdiam sejenak, mengukir senyum. Betapa beruntungnya aku punya Papa yang selalu jadi tempat bersandar. Tapi tiba-tiba, aku teringat ucapan Mas Arlan soal gosip dari tetangga. Katanya, dia bukan anak kandung Mama Desti. Pah, aku mau minta tolong. Bisa nggak cari tahu soal itu? Bisikku lewat telepon, sambil berdiri dekat jendela, supaya Mas Arlan yang tidur tak mendengar. Papa mengiyakan. Ia berencana menanyakannya pada Om Farhan, bosnya Mas Gary sekaligus adik Papa. Diam-diam aku berharap kabar ini terbukti, karena selama ini Mama Desti selalu membeda-bedakan Mas Gary dan Mas Arlan. Tiba-tiba, Mas Arlan bergerak di tempat tidur. Aku cepat-cepat matikan telepon. Ia bangun dan melihatku di jendela. Kamu belum tidur, sayang? Tanyanya sambil memelukku dari belakang. Aku mengelak, bilang cuma cari angin.
Tapi Mas Arlan mengira aku sedang melamun karena ingin punya rumah dan mobil seperti Mbak Dila. Padahal tidak, aku hanya ingin kehidupan yang tenang. Dan kupikir, cinta Mas Arlan sudah cukup membuatku merasa kaya. Maaf ya, aku belum bisa kasih kamu rumah dan mobil seperti Mas Gary, katanya lirih. Mas, aku gak butuh semua itu. Aku cuma butuh kamu, jawabku tulus. Ia membalas dengan senyum dan belayan lembut. Lalu kami tidur. Paginya, aku antar Mas Arlan ke depan rumah. Seperti biasa, Mas Gary sudah memanaskan mobil, tapi tidak pernah menawarkan tumpangan ke adiknya. Mbak Dila muncul dari garasi dan mulai menyindir kami, seolah iri dan kesenjangan jadi bahan lelucon harian. Jawab dong pas disapa. Iri ya sama kami? Katanya nyinyir. Aku tahan emosi. Mas Arlan menenangkan, lalu berangkat kerja. Aku pun masuk ke rumah dan bantu Mama Desti beres-beres. Tapi lagi-lagi, komentar tajam datang. Menantu aneh, keluargamu gak jelas. Jangan-jangan uang Arlan habis buat transfer ke mereka, tudingnya. Aku terdiam, menahan sakit hati. Padahal, yang ngasih gaji Mas Arlan sebesar itu adalah papaku. Tapi aku diam. Aku sabar. Aku tahu, suatu hari kebenaran akan bicara sendiri. Siangnya Hesti bangun. Mbak Dila lewat dan kembali menyindirku yang sedang duduk di ruang keluarga. Aku pilih pergi, tapi dia malah menarik rambutku. Aduh, sakit Mbak. Dia lepas jambakannya, aku jatuh, dan ponselku pun ikut terlempar. Layar menyala, menampilkan panggilan dari Om Farhan. Mbak Dila mendekat dan membaca namanya. Kok kayaknya aku kenal ya? Gawat. Dia melihat foto profil yang bisa membongkar rencana rahasiaku. Dalam hati aku bergumam, jangan sekarang ketahuannya, belum waktunya. Yang kamu kira miskin, bisa jadi sedang sabar menanam. Dan waktu panen tiba, kamu cuma kebagian malu, bukan buahnya. Aku merampas ponsel dari tangan Mbak Dila. Ini ponselku Mbak, jangan lancang. Aku punya privasi. Sentakku, mematikan panggilan dari Om Farhan. Ini bukan waktu tepat bicara dengannya. Mbak Dila menatapku curiga. Kok bisa kamu punya kontak WhatsApp bos besar suamiku? Aku terdiam. Belum sempat menjawab, dia menyeringai. Lalu berbalik dan berjalan ke kamar Mama Desti. Aku tahu ini tak akan berakhir baik. Beberapa menit kemudian, keduanya kembali. Raut wajah Mama memerah, tangannya dilipat di dada. Plak! Tamparan keras mendarat di pipiku. Apa salahku sampai Mama berani tampar aku? Tanyaku, syok. Mama tak menjawab, malah bersiap menampar lagi. Kali ini aku menepis tangannya. Kami saling beradu pandang. Mau tampar aku lagi? Sebutkan dulu kesalahanku. Tegasku. Mama Desti menghardik. Siapa Om Farhan? Selingkuhan kamu kan? Mama tahu kamu itu bekas wanita malam. Pura-pura baik di depan Arlan. Aku menggeleng. Kalian gila, main tuduh aja. Heh, kamu itu gaet om-om supaya Arlan bisa kerja di kantor Mas Gary kan? Tambah Mbak Dila nyinyir. Sakit hati ini sudah di ujung. Tapi aku ingat pesan papa. Sabar. Dengar ya. Yang penting itu Mas Arlan, bukan kalian. Kataku tegas. Mama tersenyum sinis. Kamu pikir Arlan percaya? Nanti sore, Mama akan bilang semua. Dia pasti usir kamu. Aku tak menjawab. Masuk kamar dan menguncinya. Astaga, kenapa harus sampai ditampar? Orang tuaku aja gak pernah mukul aku. Gerutuku sambil mondar-mandir. Aku akhirnya menghubungi papa. Pak, tadi Om Farhan nelepon. Malah difitnah pacaran sama dia. Mbak Dila lihat fotonya dan langsung ribut. Papa tertawa kecil. Maaf sayang, panggilan nenek sihir buat Dila itu lucu. Sudah, nanti malam kamu bilang ke Arlan, siapa sebenarnya Om Farhan. Suruh dia jaga rahasia ini dulu ya. Setelah menutup telepon, aku termenung. Apa Mas Arlan akan berpihak padaku? Aku putuskan menghubungi Om Farhan. Halo Om, tadi kenapa nelpon? Bukan soal Arlan, Nilam,
Jawabnya. Lalu apa? Tanyaku penasaran. Ada kabar gembira buat kamu, tapi bukan buat kakak iparmu. Jawabnya misterius. Aku langsung menautkan dahi. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi?